Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik, kali ini masih berkaitan dengan pemilu. Tema kita adalah peran dari Panwaslu. Nah, kalau kita melihat pemirsa, pelaksanaan pemilu ini sudah terlaksana dan kita masih menunggu ya bagaimana keputusan dari MK dan juga keputusan dari pusat gitu untuk hasil pemilu kemarin. Nah, kalau kita bicara soal tema hari ini berkaitan dengan Panwaslu, pemirsa, dalam pelaksanaan pemilu ini memang tidak lepas dari bagaimana pantauan dan juga pengawasan dari kelancaran dan berjalan dan berlangsungnya proses pemilu itu sendiri, baik dari Bawaslu maupun juga dari pengawas-pengawas partisipatif. Nah, salah satunya juga kali ini kita akan berbincang bersama dengan Panwaslu yang juga bertugas untuk mengawasi tahapan pemilu di kecamatan, di kelurahan ya, di kelurahan ataupun desa. Nah, tentu seperti apa nanti peran dari Panwaslu itu sendiri, kita akan berbincang bersama dengan Mas Rory Oktariansa, ini dari Panwaslu Kelurahan Betungan. Assalamualaikum, Bang Rory. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita membahas tema terkait dengan peran dari Panwaslu itu sendiri. Oke, Mas Rory ini dari Panwaslu Kelurahan Betungan gitu. Kelurahan Betungan gitu ya. Ini kan kita sudah selesai tahapan dari pemilu ya. Alhamdulillah. Dan memang untuk kelurahan sendiri sudah selesai semua tahapan. Alhamdulillah sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Nah, untuk selanjutnya ini yang dilakukan dari Panwaslu sendiri apa nanti ke depan? Memang ada tugas-tugas lagi yang akan dilakukan atau memang saat ini cukup kemarin yang sudah dilakukan? Untuk saat ini kita masih menunggu regulasi yang ada dari pusat atau kita dilanjutkan atau kita direkrut ulang atau seperti apa ini, nanti kita menunggu dari pusat atau gimana. Oke, karena memang sebentar lagi untuk kita juga akan masuk ke pilkada gitu ya. Masuk udah pilkada. Oke, nah mungkin bisa disampaikan atau dijelaskan sedikit mungkin kepada pemirsa TVRI Bengkulu, sebetulnya Panwaslu ini apa tugas dan juga peran dari Panwaslu dalam pelaksanaan pemilu? Kalau kita pengawasannya di tingkat pertama tuh kalau untuk kampanye itu kita setiap kelurahan itu mengawasi semua. Kalau yang kita nih untuk PKD ini, kita ini kan ada di kelurahan. Kalau di kelurahan ini kita mengawasi seluruh pengawasan dengan mitra kerja kita dengan PPS. Pengawasan kita dari panitia pemungutan suara hingga KPPS. Yang kita diawasi itu tadi. Di bawahan kita ada lagi namanya PTPS, pengawas pemungutan suara. Jadi memang ini tugas-tugas dari Panwaslu, salah satunya tadi mengawasi gitu, memantau, dan memang masih ada bawahan-bawahan lagi gitu yang mengawasi langsung dan terjun ke lapangan. Kalau untuk SK dari Panwaslu sendiri ini sudah dari kapan? Sudah setahun lalu. Sudah setahun lalu, dari 2023, 2022? 2022. 2022 ya. Kisaran bulan 2 itu. Kisaran bulan 2 2022. Jadi memang dari tahapan proses pemilu ya, dari tahapan awal hingga memang tahapan yang baru kita laksanakan kemarin, yaitu tahapan pencoblosan gitu ya, di tahapan pemilu. Gimana nih Bang, kerjaan sebagai Panwaslu, capek nggak? Dinikmati aja lah gimana prosesnya ini kan. Kalau ini kan hampir sama kayak ini kan, di media, terjun ke lapangan, memantau di lapangan. Berarti maksudnya dari backgroundnya memang juga dari media gitu? Iya, alhamdulillah saya dari media. Oke, jadi memang hampir sama lah gitu ya, mengawasi juga gitu ya? Mengawasi juga. Itu kerjanya kemarin sempat lembur juga? Alhamdulillah kita sempat lembur juga. Sempat lembur juga ya? Jadi bareng-bareng sama mungkin tadi disampaikan ada panitia tadi TPS juga dan lain sebagainya. Karena memang ini betul-betul penting dan menjadi pesta demokrasi kita ya dalam proses pemilu di Indonesia itu sendiri. Nah, kalau untuk Panwaslu ini sendiri memang tadi disampaikan sudah dari tahun 2022. Itu dari tahapan apa saja tuh Bang dikerjakan hingga mungkin tahapan terakhir yang kemarin dilaksanakan? Kita mulai pengawasan dari namanya ini daftar pemilih tetap.
Daftar pemilih tetap. Ya. Di itu namanya mengawasi seperti pemutahiran data pemilih. Ya, ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang meninggal, itu diawasin. Ya. Sehingga sampai 14 Februari kemarin itu masih juga kita awasin data-data yang tidak memenuhi syarat, baru jadi anggota Polri itu nggak bisa lagi. Ya. Sudah itu yang meninggal dunia, Oke. tapi data di DPT masih ada. Oh. Itu dihapuskan. Oke, jadi memang tugas pertama adalah mengetahui bagaimana daftar pemilih tetap ya. Iya. Dan ternyata daftar pemilih tetap ini nggak hanya ditentukan pada saat awal saja prosesnya ya, tetapi juga memang hingga proses sebelum kita pencoblosan juga masih tetap didata untuk data pemilih didata. tetap. Oke, baik. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih di Berendo. Kami akan membahas terkait dengan tema hari ini, peran Panwaslu. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.